Banyak orang tua yang ragu nanti kalau anak hafal Quran gimana fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Itu kan kepalanya udah penuh Pak Ustadz. Kepala anakmu bukan flash disk guys. Dianggapnya kepala anaknya udah penuh alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sudah penuh 30 juz, nanti mau diisi fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris nggak bisa lagi. Saya tanya itu ibu bapak guru sekolah. Pak guru, ibu guru, ya. Ibu pernah nggak ngajar anak yang hafal Quran dengan anak yang nggak hafal Quran? Pernah Pak Ustadz? Gimana pengalaman ibu ngajar? Anak-anak yang hafal Quran lebih cepat paham, lebih cepat ngerti, lebih cepat ngapal. Kenapa? Karena struktur otaknya sudah terbiasa. Di dalam kepalanya itu terus berulang hafalan-hafalan. Anak-anak yang lain itu Pak Ustadz, baru 2-3 kali diajak mikir sudah error. Kenapa? Karena kepalanya lebih banyak dipakai untuk main game online, nonton TV, main-main. Sebaliknya anak-anak kita ini, kepalanya itu adalah, maka jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Anak kamu masuk sekolah tahfiz Quran? Nggak mau ah. Kenapa anaknya nggak ngapal Quran? Ngapain anak ngapal Quran? Nanti mau jadi apa? Paling-paling jadi imam tarawih. Makanya punya otak diupdate, di-upgrade, dibetulkan, dibenarkan. Coba jalan-jalan itu ke Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, datang ke Fakultas Kedokteran. Yang paling banyak masuk ke fakultas kedokteran yang dapat beasiswa full 100% free, gratis dengan uang saku adalah para penghafal Al-Quran. Ustadz baca koran? Enggak, Pak Rektor ngomong ke saya, Ustadz Somad, kalau ada anak penghafal Quran datang kemari, dia dapat beasiswa full. Emangnya kalau dia sudah hafal Quran bisa dia jadi dokter spesialis? Iya. Ternyata otak manusia yang menghafal Quran itu senantiasa hangat, dan para penghafal Quran gak pikun, mudah dia mengingat. Karena ketika dia menghafal Quran, dia hafal pojok-pojok Al-Quran itu. Satu surat, satu halaman, yang pojok ini atas kalimatnya ini ada ainnya, dia hafal semua. Sehingga kalau anak-anak ini disuruh pejam mata, yang nampaknya kelihatannya adalah surat-surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Maidah. Kita pejam mata Naruto. Oleh sebab itu maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Anakmu menjadi penghafal Quran, dia bisa jadi dokter spesialis. Anakmu menjadi penghafal Quran, dia bisa menjadi pakar sains dan teknologi. Yang penting dalam kepalanya Al-Quran. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak kita yang lucu-lucu, yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini dari tantangan zaman modern. Tembok benteng terakhir adalah tembok sekolah tahfiz Quran pondok pesantren. Nih benteng tembok terakhir. Kalau benteng ini jebol, masuklah narkoba, LGBT, pergaulan bebas, sekularisme, liberalisme, komunisme. Hancur kepala anak-anak kita. Sore-sore sudah datang pacarnya jemput keluyuran ke sana kemari. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan Allah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren tahfiz Quran, alhamdulillah. Yang belum, nauzubillah. Yang sudah saya kasih tahu nggak ada juga niat baik dalam hatinya, innalillah. Game is over, tamat, selesai masalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidupnya. Bagaimana ini mereka di akhirat? Hidupnya bisa jadi dokter spesialis, hidupnya dapat beasiswa, penerimaan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia TNI. Kebetulan salah satu panitia penerimaannya adalah jamaah kita juga, Ustadz Abdul Somad. Ini ada khusus penerimaan untuk penghafal Quran, silakan daftar. Tentara penghafal Quran. Videonya viral, Angkatan Laut ketika diperiksa oleh Bapak Jenderal suruh baca Quran. Angkatan Laut penghafal Quran, Angkatan Darat penghafal Quran, pilot pesawat tempur penghafal Quran.
dokter spesialis penghafal Quran. Disitulah kebangkitan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi jangan pernah khawatir, cemas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia mereka dapat, bagaimana akhirat? Jangan kau tanya lagi. Anak-anakku ini adalah mereka yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana dengan akhirat mereka? Idzas sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan naik ke darat, tsunami namanya. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur bangkit naik ke atas. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, saat itu semua yang hidup baru sadar bahwa dia sudah berbuat atau belum. Bangkit dari kubur, bangun dari alam barzah. Mereka ketika bangun dari kubur, melihat ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, lihat ke depan malaikat, pandang ke belakang malaikat. Pandang ke belakang, Ustaz Somad, kenapa aku bisa mati bangkit bersama malaikat? Apa kata Nabi? Kanjeng Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah kasih kabar gembira. Al-mahiru bil Quran, mereka yang menghafal Quran, mereka yang membaca Quran, mereka yang cinta pada Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Sekarang aja mereka sudah kelihatan kedudukannya tinggi. Berikut ini kami panggilkan Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Masih di bawah mereka. Mereka lah yang akan mengangkat derajat Abdul Somad nanti. Ini Ustadz basa-basi, serius. Penghafal Quran bisa memberi syafaat. Ada syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi, ada syafaat penghafal Quran, dan mereka bisa memberikan syafaat. Anak-anakku, pandang Ustadz sekarang, nanti tolong kalian cari Ustadz ya. Yang ini terserahlah, yang kelihatan aja. Betapa Ustadz Abdul Somad pun masuk ke surga karena syafaat mereka. Mata mereka bersih, Bu. Karena kalau mata mereka kotor, telinga mereka kotor, otaknya jadi kotor, Quran gak mau lengket di dalam kepalanya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku melapor kepada Imam Waqi', hafalanku kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' mengatakan kepadaku, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, cahaya tidak akan bisa masuk kepada orang yang berbuat maksiat. Kenapa mereka hafal Quran? Matanya bersih. Kalau ada alat detektor periksa mata mereka, dicek, bawa itu alat cek matanya, kelihatan di situ. Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Begitu dicek mata kita, sinetron Korea. Yang sebelah kanan Bollywood. Tapi mata mereka bersih. Andai telinga mereka nanti diperdengarkan suara-suara yang ada pita di telinga, ternyata semua yang kita dengar hari ini sejak kita lahir sampai mati itu nanti akan diperdengarkan pita suaranya. Dulu orang kalau cerita pita suara, oh kasetnya banyak sekali Pak Ustadz. Dengan canggihnya teknologi makin mudah. Dulu satu komputer cuma 4 giga, sekarang sampai 1 tera, 1 juta giga. Maka ada rekaman yang besar sekali di akhirat. Setiap telinga akan diperdengarkan. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diperdengarkan, akan diperlihatkan, dipertontonkan di hadapan Allah. Sekecil-kecil yang kita dengar, sekecil-kecil yang kita lihat akan dipertontonkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya bukan nunjuk ibu-ibu, kameramen.
Mereka akan diperdengarkan suara-suara. Ketika kita nanti mau mati menghadap Allah, malaikat maut mau mencabut nyawa, kita terbaring, yang kita dengar di telinga adalah apa yang sering kita baca, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan. Yang sering mereka baca Al-Quran, yang paling sering mereka dengar Al-Quran, yang paling sering mereka ucapkan Al-Quran, yang paling sering mereka pikirkan Al-Quran, yang paling sering mereka renungkan Al-Quran. Maka yang akan datang nanti ketika mau sakratul maut adalah Al-Quran. Mereka tidak perlu dibacakan orang lain. Mereka terbaring, andai sampai usianya tua, andai dia sakit, maka datang suara Al-Quran itu terngiang di telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Adapun yang lain macam-macam kedengaran, ada keong racun, pulang-pulang berbadan dua, macam-macam. Nauzubillah, mengucapkannya aja kita malu. Itulah yang datang. Syukur-syukur kalau ninggalnya di rumah, ada yang bisikin talqin, la ilaha illallah. Kalau ninggalnya di ruang ICU sendirian, perawat-perawat lagi tidur, security-nya juga pingsan. Siapa yang menyelamatkan kita dari mati su'ul khatimah? Tapi mereka tak pernah putus itu di telinga mereka. Mau matinya selamat, di akhiratnya selamat, dan mereka tidak hanya selamat, mereka bisa menyelamatkan orang lain. Dan yang paling beruntung adalah ada orang-orang yang di kepalanya dipasangkan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya, mahkota dari cahaya, crown. Berbeda antara raja dengan rakyat jelata. Apa perbedaannya? Kulitnya sama, hidungnya sama, wajahnya sama. Yang membedakannya apa? Karena ada mahkota. Ternyata di akhirat nanti ada laki-laki perempuan yang di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Siapa dia? Ayah dan ibu mereka adalah orang-orang yang di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Saya yakin dan percaya sebagian dari bapak ibu inilah yang kepalanya nanti di akhirat ada mahkota dari cahaya. Yang nggak bilang amin ada juga, cuman nggak terlalu berterang lah ya, 55 watt lah.